Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Aminuddin. Saya dari kelas MPI 4B2. Di sini saya akan melakukan yang namanya analisis frekuensi dan percentage serta mean and range dengan membuat tabulasi grafik dan statistik yang relevan. Di sini sudah terlampir skenario prakteknya, yaitu melakukan sebuah survei mengkaji variabel kualitas layanan kode SQ berdasarkan tingkat kepuasan, yaitu menggunakan kode SAT atau satisfaction, dan tingkat kepentingan menggunakan kode IMP atau importance. Menurut responden atas 7 atribut layanan yang digunakan dari kode SQ1 sama dengan SQ7. Data mentah terlampir pada format SPSS, dan untuk scoringnya tingkat kepuasan itu ada 1-5, di mana 1 itu sangat tidak puas sampai 5 itu sangat puas. Dan scoring pada tingkat kepentingan itu ada 1-5, di mana 1 itu sangat tidak penting sampai dengan 5 itu sangat penting. Sini kita buka saja langsung di datanya. Sini sudah terlampir raw datanya. Lalu kita ke variable view. Nah, di sini namanya kita ganti dari yang tingkat kepuasan itu SAT SQ1 sama dengan SAT SQ7. Lalu untuk tingkat kepentingan dari IMP SQ1 sama dengan IMP SQ7 ini sudah saya ubah. Lalu kita ke instruksi kerjanya. Nomor 1, berikan keterangan value pada kolom variable view di SPSS untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Nah, di sini ada kolom value, yang dimana ini untuk mengukur sebuah value pada data. Caranya klik titik 3, lalu kita isi ini yang tadi itu yang 1-5 itu, 1 itu sangat tidak puas sampai dengan 5 itu sangat puas. Ini kita isi saja value-nya 1.00, labelnya itu sangat tidak puas, kita add. Nah, selanjutnya itu ada 2.00, labelnya itu tidak puas, kita add. Lalu ketiga itu ada cukup puas, kita add. Keempat ini ada puas, selanjutnya 5 itu sangat puas. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini maka terlampir value-nya. Kita copy aja sampai klik copy, lalu drag sampai SQ7. Ini untuk tingkat kepuasan ya. Nah, di IMP-nya ini kan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingannya ini sama kita melakukan seperti tingkat kepuasan. Untuk 1.0-nya ini labelnya tetapi berbeda, yaitu ini sangat tidak penting, kita add. Lalu yang kedua itu tidak penting, yang ketiga ini ada cukup penting, yang keempat itu ada penting, kelima ada sangat penting. Lalu klik OK. Nah, kita copy aja biar semua sama sampai dengan IMP SQ7. Ini dinamakan tadi itu keterangan value pada kolom variable view untuk setiap indikator kepuasan pengertian layanan. Lalu lanjut ke nomor 2, membuat tabel frekuensi untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan. Lalu nomor 3-nya itu membuat grafik batang dari tabel frekuensi yang dibuat. Nah, di sini kan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini bisa dikerjakan secara satu cara.
dimana kita kerjakan dulu 2 sampai 3. Ini tabel frekuensi. Kita klik yang namanya analyze, descriptive statistics, lalu klik frekuensi. Sini udah ada keterangan indikatornya dari SQ1 sama dengan EMP SQ7. Kita blok semua, kita pindahkan, lalu kita klik charts. Itu grafik. Tadi kita mau bikin grafik batang terlebih dahulu. Kalau grafik batang, chart value-nya itu frekuensi. Ingat ya, continue. Ini jangan lupa pastikan display frekuensi tabelnya itu sudah di checklist. Lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, sini udah ada tabel frekuensi dan juga nih grafik batangnya dari tingkat kepuasan maupun tingkat kepentingan. Nih IMP SQ1 dengan IMP SQ7. Lalu yang keempat itu kita membuat grafik lingkaran. Jika tadi grafik batang caranya sama, grafik lingkarannya itu deskripsi statistik, lalu frekuensi sama, ini pastikan sudah dipindahkan, lalu charts, pilih yang P-charts atau grafik lingkaran. Untuk grafik lingkaran, chart value-nya itu menggunakan percentage. Ingat, lalu continue. Klik OK. Nanti di sini muncul frekuensi tabelnya. Ini ada grafik P-charts-nya. Sini dari SAT-SQ1 sama dengan SAT-SQ7, IMP-SQ1 sama dengan IMP-SQ7. Lalu selanjutnya kita melakukan analisis frekuensi dan percentage dari tabel dan grafik yang dibuat untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Nah, dari tabel frekuensi ini, dari tabel frekuensi ini sudah dikatakan valid. Value-nya itu ini bisa dibilang SAT-SQ1 itu puas, SAT-SQ2 itu puas, SAT-SQ3 itu puas, SAT-SQ4 itu puas, SAT-SQ5 itu puas, SAT-SQ6 itu puas, SAT-SQ7 bisa dikatakan cukup puas dan juga puas karena memiliki frekuensi yang sama. IMP SQ1-nya itu sangat penting, SQ2-nya sangat penting, SQ3 sangat penting, SQ4-nya itu penting, SQ5-nya itu penting, SQ6-nya itu sangat penting, SQ7-nya itu sangat penting. Sini juga bisa dilihat dari grafik batangnya dapat simpulkan puas itu paling tinggi, puas. Nah, di sini puas dan juga sini puas, dan di sini SQ7-nya itu bisa dikatakan cukup puas dan juga puas. Ini cuma digambarkan dalam grafik batang dari data yang udah ada tadi di atas. Lalu untuk yang nomor 6 itu hitung mean untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Kita untuk menghitung mean ini menggunakan Excel ya. Caranya gimana? Caranya mean itu kan yang namanya nilai rata-rata. Rata-rata itu kita gunakan sama dengan klik average. Ini average 2 kali, kita drag nih, kita mau rata-ratain SAT-SQ1 ini dari atas ke bawah. Jika sudah, klik enter, maka keluar hasil rata-rata dari data yang dari atas ini sampai dengan sampai sini. Jika ingin mengetahui
rata-rata SAT SQ2 sama dengan rata-rata IMP SQ7. Ini kalian tinggal drag aja. Sini ada tanda tambah, kita drag dari sini sampai sini. Nah, itu langsung keluar rata-ratanya. Ini udah otomatis udah dirata-ratain. Itu yang namanya MEAN atau nilai rata-rata. Selanjutnya, hitung overall MEAN score atau OMS untuk tingkat kepuasan dan kepentingan layanan. Untuk OMS sendiri, ini kan tadi tingkat rata-rata dari data 1 sampai dengan data paling bawah ini. Nah, untuk OMS ini kita menghitung rata-rata dari sini sampai dengan sini. Kita klik dulu sini sama dengan average, drag dari sini, ini tingkat kepuasannya, lalu klik enter. Nah, kita dapat tingkat kepuasan itu 4. Sama untuk tingkat kepentingan, kita rata-ratakan, kita drag, lalu klik enter. 4,53. Ini untuk rata-rata tingkat kepentingan. Ini yang dinamakan OMS atau overall mean score. Selanjutnya, buat kelas interval yang membuat range untuk interpretasi MEAN dari setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan serta untuk interpretasi OMS. Kelas intervalnya sendiri ini sudah saya buat ya. Untuk 1 itu sangat tidak puas, ini skornya itu 1 sampai dengan 1,99. Dan untuk sangat puas ini skornya itu 5 sampai 5,99. Dan untuk yang tingkat kepentingannya ini 1 sampai dengan 1,99 sampai dengan 5 sampai 5,99. Ini untuk penilaian indikator dari setiap indikator di atas ini. Nanti bakal ketahuan berapa ini itu masuk ke puas atau tidak puas. Lalu nomor 9, kita melakukan analisis MEAN dan range untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan. Nih, kita melakukan kesimpulannya nih. Di ini 4,07. Ini masuk ke indikator puas. 3,97 itu masuk ke cukup puas. 4,03 itu masuk ke puas. 3,93 itu masuk ke cukup puas. 4,23 itu masuk ke puas. 4,0 itu masuk ke puas. 3,80 itu masuk ke cukup puas. Sama yang tingkat kepentingannya juga dilihat dari indikator penilaian yang di bawah ini. Untuk 4,57 ini masuk ke penting, 4,53 itu masuk ke penting, 4,67 itu masuk ke penting, 4,47 ini masuk ke penting juga, 4,33 itu masuk ke penting, 4,60 ini masuk ke penting juga, 4,53 ini penting. Rata-rata penting ya untuk tingkat kepentingannya. Lalu lakukan analisis MEAN and range untuk tingkat kepuasan dan tingkat layanan. Kalau tadi sudah setiap indikator kita mengambil kesimpulan atau mengambil apakah ini puas atau cukup puas atau penting atau tidak penting. Lalu kita lihat di ini tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Ini sudah dilihat, sudah didapatkan datanya, dan ini yang 4 ini kita lakukan analisisnya. 4 itu masuk ke indikator puas dan 4,53 ini masuk ke indikator penting. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.